warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Basikon. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi peradaban Hindu-Buddha Kerajaan Mataram Kuno. Mataram kuno dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan Mataram paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Berdiri di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, kerajaan ini menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha yang gemilang. Lokasi geografis Jawa Tengah dan Yogyakarta, periode abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Peran penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di seluruh Nusantara, meningkatkan warisan budaya yang tak ternilai bagi peradaban Indonesia. Latar belakang sejarah. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di Pulau Jawa Tengah, ditandai dengan prasasti Canggal 732 sebagai bukti tertua keberadaannya. Sebelum Mataram kuno, wilayah ini telah dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan seperti Kalingga dan berbagai politik lokal yang membentuk fondasi budaya dan politik. Interaksi awal antara budaya Hindu dan Buddha terjadi secara harmonis. Tercemin Buddha Borobudur yang dibangun dalam periode berdekatan berpengaruh India masuk melalui jalur perdagangan dan misa keagamaan membentuk sistem pemerintah seni dan kepercayaan masyarakat Mataram kuno. Garis waktu. Yang pertama 732 pendirian candi-candi awal sebagai pusat keagamaan Hindu dan Buddha di wilayah Jawa Tengah. Yang kedua 850 Masehi, puncak kejayaan Mataram kuno di masa pemerintahan Raka Pikatan ditandai pembangunan candi Prambanan. Yang ketiga 929 Masehi, perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur menandai akhir era Mataram kuno di Jawa Tengah. Agama dan filsafat Hindu. Konsep Trimurti Brahmanan mencapai Wisnu atau pemeliharaan dan Siwa pemusnahan menjadi landasan kepercayaan Hindu yang diwujudkan dalam berbagai arca dan rafial candi Mataram kuno. Sistem kata dan ritual keagamaan mengatur kehidupan lokal, sosial masyarakat. Upacara keagamaan dipimpin oleh para Brahmanan sebagai perantara antara manusia dan dewa-dewa Hindu. Candi-candi Hindu seperti Prambanan berfungsi sebagai pusat ibadah dan budaya, dibangun sebagai persembahan kepada dewa. Candi menjadi simbol kepercayaan spiritual dan arsitektur kerajaan. Patung dan relief. Patung dewa-dewi dan Hindu-Buddha menghasilkan setiap sudut candi dengan keagungan dan keindahan yang memukau. Sosok Siwa, Wisnu, Brahman, dan serta Bodhisattva dipahat dengan detail yang sangat halus, mencerminkan relief kisah Ramayana dan Jataka terukir indah di dinding Candi Prambanan dan Candi Borobudur, menceritakan perjalanan spiritual dan kepahlawanan melalui bahan visual yang kaya. Setiap panel relief merupakan kaya naratif yang membandukan seni dan ajaran agama. Simbolisme artistik dalam setiap pahatan mencerminkan kosmologi Hindu-Buddha, mudar atau gestur tangan, atribut dewa, dan ornamen lotus melambangkan kesucian dan kekuatan ilahi. Teknik artistik yang digunakan menunjukkan keahlian tinggi para pengrajin Mataram kuno. Prasasti dan bahasa, yaitu ada 3. Yang pertama, prasasti berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno digunakan sebagai media komunikasi resmi kerajaan, mencatat peristiwa penting
titah raja dan pemberian anugerah kepada rakyat. Yang kedua, fungsi prasasti sebagai dokumen resmi kerajaan mencangkup pencatatan hukum, batas wilayah, dan legitimasi kekuasaan raja sebagai titisan dewa di bumi Nusantara. Yang terakhir, Prasasti Canggal 732 Masehi adalah salah satu prasasti tertua Mataram kuno, ditulis dalam bahasa Sangketa, memperingati pendirian Lingga dan Raja Sanjaya di Gunung Wukir. Ekonomi dan kehidupan sosial. Pertanian sebagai mata pencarian utama masyarakat Mataram kuno, sawah, irigasi, dan ladang menghasilkan padi serta hasil bumi yang menopang kehidupan kerajaan dan rakyatnya. Perdagangan lokal dan internasional berkembang pesat. Mataram kuno menjalin hubungan dengan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok melalui jalur darat maupun lautan. Struktur sosial terbagi atas